Terkait dengan amar putusan MK pada hari ini, saya sebagai mahasiswa sangat mengapresiasi karena ini adalah harapan saya, harapan rakyat Indonesia terkait dengan sistem proporsional terbuka. Dengan putusan ini sangat profesional, sangat adil, persoalan hak-hak rakyat Indonesia, persoalan demokrasi Indonesia. Baik, terima kasih. Saya dari mahasiswa hari ini sangat turut berpartisipasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, di mana putusan hari ini ialah mengenai proporsional terbuka. Proporsional terbuka ini sangat turut diapresiasi ya, karena masyarakat Indonesia sangat membutuhkan hal itu, di mana demokrasi itu adalah pilihan rakyat dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Terima kasih. Saya dari mahasiswa tentunya menanggapi tentang persoalan proporsional terbuka. Nah, kita tahu bahwasanya proporsional terbuka ini memberikan keuntungan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih wakil rakyatnya secara langsung. Nah, sehingga harapan daripada saya sebagai mahasiswa ini menjadi peluang besar untuk rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang menjadi kinerja nyata dari wakil rakyat tersebut. Nah, ini juga menjadi kemenangan dari demokrasi. Ini adalah kedewasaan daripada demokrasi, dan begitu juga dengan kemenangan daripada rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya secara langsung. Mungkin itu tanggapan dari saya. Jumpa kembali teman-teman semua, bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer pada sore menjelang malam hari ini. Tentunya hari ini kita disapa dengan angin segar dari sirkel istana. Dalam hal ini adalah kabar baik dari Mahkamah Konstitusi, di mana pada beberapa waktu lalu, beberapa jam yang lalu, kita menyaksikan secara bersama bahwa melalui 7 pimpinan yang hadir ya, yang memimpin persidangan pada hari ini itu, kemudian mengambil kebijakan, sepakat secara bersama dan memutuskan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilangsungkan secara profesional terbuka. Ini terima kasih banyak kepada Mahkamah Konstitusi, karena memang ini bukan hanya saja memutuskannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis, dalam artian berdasarkan konstitusi atau melihatnya secara kontekstual, tidak hanya berdasarkan tekstual sebagaimana yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, alasan di mana memberi alasan soal masalah upaya secara yuridis yang mengatakan bahwa proporsional terbuka adalah bagian daripada konstitusional dengan pertimbangan hukumnya pasal 22E dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya secara pribadi turut bangga sekali karena Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan yang luar biasa bahwa pasal 22E itu tidak hanya saja dilihat dan dibaca secara tekstual, tetapi harus dilihat secara kontekstual. Bagaimana kedalaman daripada penyusunan pasal 22E itu. Nah, hal inilah kemudian membuat kita begitu bangga dan tertanam dalam batin kita bahwa harapan kita untuk memperbaiki sistem ini ada gitu. Karena memang kita punya harapan besar bahwa wakil rakyat yang tadinya kita kenal mereka sukanya tidur-tiduran di parlemen, mati-matiin mic saat rakyat itu sedang berteriak tentang kelaparan, rakyat itu berteriak tentang masa depan mereka, rakyat itu berbicara keras tentang nasib mereka. Mereka seenaknya dengan ada yang kemudian bermain Mobile Legend gitu ya. Nah, dengan putusan adanya pemilu 2024 ini tetap dilangsungkan secara terbuka, itu memberikan angin segar kepada kita bahwa sebagai rakyat kita punya harapan besar bahwa pemilu 2024 adalah kesempatan secara konstitusional kita ganti, kita perbaiki wakil rakyat, karakter wakil rakyat di 2024, sehingga betul-betul mereka yang lahir dari pemilu 2024 itu adalah mereka yang secara kapasitas memiliki dan punya integritas. Oleh karenanya pemilu secara terbuka yang diambil
oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira itu adalah langkah yang tepat. Sehingga pemilu 2024 wakil rakyat yang dipilih itu adalah selektif. Nah, dan ini tentu ini adalah berkesesuaian dengan harapan kita sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Mahkamah Konstitusi karena sudah mengedepankan independensi dan sudah mengedepankan objektivitasnya. Dan terima kasih juga karena tidak terpengaruh dengan intervensi-intervensi kekuasaan dalam kebijakan hukum pada kesempatan hari ini dan pada status quo. Saya mengira Mahkamah Konstitusi tidak berada pada ruang-ruang kepentingan sepihak. Mahkamah Konstitusi tidak berada pada jalur-jalur berafiliasi dengan oknum-oknum tertentu, tetapi dengan fakta yang ada dapat dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengambil kebijakan sudah berkesesuaian dengan konstitusi. Dan itu mementingkan soal masalah hajat hidup 270 juta jiwa dan soal nasib 76,6 triliun yang sudah dikucurkan oleh negara kepada lembaga pengawas pemilu atau penggelar pemilu untuk melangsungkan pemilu secara terbuka di tahun yang akan datang. Jadi terima kasih banyak. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini itu bukan hanya saja berkaitan dengan pergeseran dari tertutup ataupun terbuka, tetapi banyak hal yang diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan ini. Salah satu diantaranya adalah tentang 76,6 triliun yang sudah disepakati secara bersama untuk penanganan pemilu 2024. Jadi terima kasih banyak Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu harapan terbesar dari saya secara pribadi sebagai bagian dari rakyat adalah semoga Mahkamah Konstitusi tetap berada pada jalur independensinya ini dan selalu berada pada nilai-nilai konstitusi untuk independensi dan untuk kemajuan negara ini dan untuk kedaulatan negara ini. Tentu kita sadar bahwa hadirnya Mahkamah Konstitusi ini untuk kita mempertahankan nilai-nilai konstitusi. Oleh karenanya, semoga ke depan upaya-upaya, langkah-langkah konstitusional rakyat untuk melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi, semoga secara objektif oleh Mahkamah Konstitusi bisa mengambilnya secara objektif. Nah, terima kasih banyak. Ini sekali lagi saya tidak bisa bercakap banyak hal. Tentunya secara pribadi saya mengira bahwa Mahkamah Konstitusi lewat putusannya ini sudah menjawab keresahan kita dan sudah menjawab keinginan kita secara bersama. Dan saya kira tidak sangatlah pantas ketika kemudian pada melalui konten ini saya berterima kasih dan melantunkan banyak pujian kepada Mahkamah Konstitusi karena memang ya ada banyak hal yang diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi, perkara soal masalah perbaikan sistem, soal masa depan demokrasi, soal masalah 76,6 triliun yang sudah dialokasikan oleh negara untuk penanganan pemilu 2024. Jadi luar biasa, ada banyak hal yang diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan terima kasih. Dan saya pada kesempatan ini melalui konten ini saya tidak menyalahkan pihak yang melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena sadar bahwa ini adalah negara hukum, siapa saja punya kesempatan dan punya hak yang sama untuk melakukan jalan dan menempuh persoalan di Republik ini secara hukum dan melalui instrumen hukum yang sudah disediakan oleh negara ini. Jadi terima kasih banyak. Dan kepada pihak yang kemudian hari ini merasa permohonannya ditolak, janganlah kemudian berkecil hati karena saya kira ini adalah tentang hukum dan semuanya yang diambil oleh mahkamah ini pun juga adalah berkaitan dengan hukum. Terima kasih banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, thanks a lot for Mahkamah Konstitusi. Jadi semoga kedepannya Mahkamah Konstitusi selalu baik dan tetap mempertahankan nilai-nilai konstitusi. Terima kasih. Jangan lupa ngopi.